Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 1057211101921 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai materi perencanaan dan pengembangan karir. Bagaimana sebuah analisis dilakukan pada kebutuhan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaannya hingga melakukan sebuah evaluasi untuk program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Oke, apa sih karir itu? Secara pengertian, karir merupakan posisi kinerja yang sedang dijabat oleh seseorang selama berjalannya siklus kehidupan pekerjaannya. Karir dan jenjang karir sendiri memiliki perbedaan yang dimana karir hanya berfokus pada posisi pekerjaan, sedangkan jenjang karir berfokus pada bagaimana pekerjaan dapat membentuk sebuah karir seseorang. Kemudian tujuan karir memiliki pengertian, yaitu sebuah posisi yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang. Apabila tujuan serta jenjang karir digabungkan, maka muncullah perencanaan karir yang dimana seorang karyawan akan menyeleksi tujuan serta jenjang karir untuk menuju sebuah tujuan. Lalu apabila tujuan tersebut sudah mencapai rencana karir pribadinya, maka disebut sebagai pengembangan karir. Seseorang dinyatakan sudah mencapai tahap pengembangan karir ketika dirinya sudah memiliki peningkatan kerja secara individual demi mencapai karir yang diinginkan, atau dapat juga diartikan sebagai upaya karyawan dalam menyesuaikan tujuan dan kebutuhan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan. Seseorang dinyatakan sudah mencapai tahap pengembangan karir ketika dirinya sudah memiliki peningkatan kerja secara individual demi mencapai karir yang diinginkan, atau dapat juga diartikan sebagai upaya karyawan dalam menyesuaikan tujuan dan kebutuhan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan, baik masa kini maupun juga di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dalam pengembangan karir, yaitu yang pertama persamaan karir. Persamaan di dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karir. Yang kedua itu masalah pengawasan. Ada umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga itu kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan ingin ada kesempatan untuk berkarir. Pasti setiap pegawai atau karyawan tentunya pasti memiliki keinginan untuk berkarir. Selanjutnya itu minat karyawan. Karyawan punya keinginan tingkat minat yang berbeda dalam memajukan karir. Dan setiap karyawan dan pegawai itu sendiri pasti memiliki beberapa perbedaan dalam minatnya. Yang selanjutnya itu kepuasan karir. Tiap karyawan berbeda tergantung pengembangan karir dapat berjalan secara maksimal apabila diikuti oleh 3 hal, yaitu yang pertama adanya komitmen sebuah manajemen dari perusahaan, lalu adanya sebuah partisipasi dari karyawan untuk memahami tujuan pengembangan karir di suatu perusahaan, dan perusahaan melakukan sosialisasi untuk karyawan, melakukan jenjang karir serta persyaratan yang harus ditempuh. Untuk mengembangkan karir seorang individu, maka individu akan mengalami 3 fase. Yang pertama itu fase awal, yaitu fase yang berfokus pada bentukan dalam bagaimana seorang individu akan memperoleh jaminan bahwa kebutuhan dirinya akan terpenuhi ketika awal tahun bekerja. Lalu kemudian fase lanjutan, di mana fase ini akan berfokus pada pertahanan seorang individu dalam mempertahankan pencapaian yang selama ini dilakukan oleh dirinya. Dan yang terakhir adalah fase pensiun, di mana fase ini menjadi langkah terakhir ketika seseorang sudah menyelesaikan karirnya
dan beralih ke line karir. Pada fase ini individu masih memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya ke hal-hal yang belum pernah dia lakukan. Dalam proses berkembang, tentunya seorang individu pernah merasa bahwa kinerja yang dimilikinya itu terbatas. Lantas, apa saja yang harus dilakukan oleh mereka agar karirnya tidak memiliki keterbatasan? Tentunya seorang individu harus memiliki poin-poin ini. Yang pertama yaitu knowledge based technical special, kemudian cross functional dan international experience, kemudian collaborative leadership, lalu self management skill, dan yang terakhir adalah personal trait. Nah, selanjutnya pengembangan karir tentunya tidak serta-merta langsung terjadi, namun sebuah pengembangan dapat terjadi apabila didukung oleh hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah kinerjanya, kemudian kualifikasinya, reputasinya, nepotisme, sponsor, ingratiation, kemudian pengembangan diri dan juga penampilan. Lantas, apa saja tahapan dalam pengembangan karir itu sendiri? Pada halaman ini, perjalanan sebuah pengembangan karir dimulai dari bawah terlebih dahulu, yaitu yang pertama, tahapan awal persiapan untuk pekerjaan dari sejak manusia lahir hingga 25 tahun. Pada rentang usia tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang sedang mempersiapkannya untuk dimana terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti bersekolah dari SD hingga SMA, kemudian berkuliah, menyiapkan sebuah alternatif rencana ke depan, dan menilai suatu jabatan di suatu perusahaan. Lalu yang kedua, memasuki organisasi di usia 18 sampai 25 tahun. Pada rentang usia ini, seorang individu sedang aktifnya untuk mencari gambaran suatu role pekerjaan melalui hal-hal yang berada di dekat dirinya. Seperti organisasi memiliki sifat yang bermacam-macam, sehingga nantinya individu tersebut akan menyaring organisasi hingga sesuai dengan minat yang dimiliki oleh dirinya. Kemudian, awal berkarir dari usia 25 sampai 40 tahun, seseorang individu akan belajar bagaimana rasanya bekerja. Dirinya juga akan mempelajari bagaimana sistem norma dan juga aturan di dalam suatu perusahaan. Tidak hanya itu, dirinya akan mengalami pengangkatan suatu wewenang dan mungkin mengasah kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, di karir menengah pada usia 40 sampai 55 tahun, rentang usia ini awal karir akan memasuki tahapan pendewasaan, di mana tahapan ini seseorang akan memodifikasi suatu golongan sesuai dengan orang dewasa. Di usia 55 tahun, pada rentang usia 55 tahun ke atas, seorang individu akan mencapai titik maksimal produktivitasnya yang mana akan dihadapi sebagai pengunduran diri atau sering disebut sebagai pensiun. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam konteks karir sangat penting untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Dijelaskan pula proses perencanaan karir yang mencakup pemahaman tentang perbedaan antara karir dan jenjang karir, serta bagaimana perencanaan karir dapat membantu karyawan dalam mencapai tujuan mereka. Pengembangan karir tersebut dari beberapa fase, dimulai dari persiapan awal hingga pensiun, di mana setiap fase memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Pentingnya komitmen manajemen dan partisipasi karyawan juga ditekankan agar pengembangan karir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dibahas pula pentingnya identifikasi potensi karyawan melalui analisis kemampuan, kemajuan pekerjaan, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai pengembangan karir yang maksimal. Secara keseluruhan, memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana organisasi dapat mendukung karyawan dalam perjalanan karir mereka, serta bagaimana karyawan juga memiliki peran aktif dalam mengembangkan karir mereka dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.